Cek cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semua dalam sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Salman Farisi dari Uswah Sel. Oke baik teman-teman ya. Di konten kali ini saya sedikit akan men-share ke teman-teman ya tentang mungkin ini masuk ke dunia counter atau rahasia kami dari segi spiritual. Ya segi spiritual. Kenapa secara tidak langsung kita bisa mendirikan beberapa cabang dalam jangka 2 tahun teman-teman ya. Tentunya bukan hanya dari segi usaha aja atau dari segi hal yang johir aja, tapi yang batinnya juga kita benar-benar harus ingin nge-share ke teman-teman ya. Bukan berarti menggurui atau menasihati teman-teman, enggak sama sekali, karena setiap orang mungkin punya pandangan masing-masing ya. Cuman ini yang selama ini kami rasakan dan kami jalani buat kami, dan kami mewajibkan kepada semua staf dari Uswah Sel 1 sampai Uswah Sel 6 itu mewajibkan hal ini ya teman-teman ya, yang mungkin teman-teman juga bisa aplikasikan di konternya atau di kesehariannya, di karyawannya atau dan lain sebagainya. Oke teman-teman. Oke. Apa itu? Ini share aja, sedikit meng-share aja teman. Yang pertama itu jangan pernah melupakan bersedekah teman-teman ya. Bersedekah. Jadi jujur ya, memang konsep awal dari kami itu kan kalau namanya usaha di jalan ya pasti ada aja yang ngamen, terus ada yang minta-minta dan lain sebagainya teman-teman ya. Jujur kita itu selalu menerapkan ya coba untuk berbagi, atau dalam artian ya kasih pengamen itu atau yang pengemis itu walaupun cuma 500 perak. Karena jujur banyak banget teman-teman ya, kalau kita kasih 1000 ya itu lumayan juga ya. Kadang kan ada yang bolak-balik. Nah, itu harus diperhatikan juga teman-teman ya, jangan sampai kita terkecoh dengan orang-orang seperti itu. Jadi sekira kita niatkan dalam diri kita niat bersedekah kepada yang membutuhkan. Jadi dilihat-lihat juga teman-teman. Kadang kan ada orang yang memang dia itu jadikan peluang, atau misalkan dari setiap hari itu sampai 3 balik, itu hati-hati teman-teman, jangan sampai itu diterapkan di kita ya. Memang kadang ada yang lupa atau gimana ya, tapi kalau untuk kita selalu selalu menekankan di hal itu teman-teman ya, seperti itu walaupun cuma 500 perak itu teman. Karena prinsip kita gini teman-teman ya, barangkali ada doa dari mereka, salah satu dari mereka yang membuat kita bisa sejauh ini dan secepat ini. Itu sih prinsip kita teman-teman ya. Nggak ada yang tahu mana doa yang Allah ijabah, yang diijabah oleh Allah, dan mana yang enggak. Seperti itu teman-teman. Jadi bersedekah. Nah, bersedekah itu kita ada yang harian tuh yaitu seperti itu ya teman-teman, kayak ngasih ke pengamen atau apa seperti itu. Dan ada juga yang mingguan ya teman-teman. Kalau mingguan itu sebenarnya kita hitungannya sama teman-teman ya. Jadi kebetulan kita punya yayasan juga, yayasan yatim piatu. Jadi kita pasang kotak amal di yayasan kita seperti itu ya teman-teman ya. Dan jujur memang ada juga yang nitip-nitipin, cuman kita sama pilih juga ya. Kenapa? Karena kita memang setiap kontak tuh udah kita kasih kotak amal buat yayasan kita, dan kita nggak menekankan buat customer naruh atau apa, itu mah memang sifatnya sukarela. Tapi buat kita pribadi, seminggu sekali setiap hari Jumat pasti kita wajib harus isi minimal itu 10.000 sampai 15.000 per toko seperti itu ya, diisi buat anak-anak yatim yang kita pegang teman-teman ya, seperti itu ya. Karena barangkali dari doa-doa anak yatim juga yang buat kita bisa sejauh ini dan secepat ini, alhamdulillah itu teman-teman ya. Dan yang ketiga yang dari si sedekah teman-teman ya. Yang kedua itu jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bukan kembali lagi teman-teman, bukan menggurui, enggak. Ini sifatnya buat kita pribadi, buat kita dari Uswah Sel dan buat karyawan yang di Uswah Sel teman-teman. Kalau kita siapapun itu karyawan, itu kita selalu mewajibkan sholat 5 waktu teman-teman ya. Jadi ketika waktu sholat sedang sholat, sudah tinggalkan cuannya, fokus ke yang memberi cuan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi 5 waktu itu kita kedepankan dan kita tekankan, wajibkan kepada semua karyawan. Itu teman-teman ya, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib sholat. Nggak boleh karyawan Uswah Sel meninggalkan sholat, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Karena itu termasuk mungkin pelanggaran ketika diketahui meninggalkan sholat ya. Jadi lebih baik ditinggalkan cuannya dulu,
nggak apa-apa misalkan di depan rame, yang penting kita jangan sampai melupakan yang memberi cuan itu siapa. Jadi itu ya teman-teman, rahasia dari segi spiritualnya. Mungkin 2 aja itu teman-teman ya. Mungkin kalau yang 3 sih doa orang tua teman-teman. Jadi kita pastinya selalu menekankan ke teman-teman, ke para karyawan, para tim untuk selalu senantiasa minta doa kepada orang tua agar usaha kita lancar dan berkah. Itu sih teman-teman ya salah satu rahasia. Karena doa orang tua itu sakti mandreg. Cepat ya teman-teman ya. Yang penting kita niat doa lillahi ta'ala. Itu aja teman-teman ya. Jadi 3 hal itu yang mungkin dari segi spiritual menjadi pondasi kita untuk bisa selalu bersyukur dan kita selalu menjalani usaha ini dengan tenang, dengan lancar ya. Alhamdulillah. Itu sedikit berbeda. Bahkan mungkin teman-teman juga bisa menerapkan atau coba mengaplikasikan buat pribadi atau buat karyawannya, silakan. Kembali lagi saya sampaikan, ini bukan berarti atau kita ria atau enggak. Ini memang salah satu yang kadang kita aneh juga. Kok tiba-tiba baru buka rame, alhamdulillah. Ternyata apa mungkin rahasianya di sini gitu kan? Apa mungkin dari segi spiritualnya yang membuat kita diberikan kemudahan? Nah itu sih teman-teman ya. Ya mungkin itu saja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan kasihan jidan, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Uswah, self provide your need.